Halo sahabat horor, jumpa lagi dengan The Demit TV Story. Kali ini The Demit TV Story berada di Hutan Pinus Mangunan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat horor tentu sudah tahu bahwa pocong, kuntilanak, dan berbagai jenis dedemit, hantu atau setan disebut sebagai makhluk astral atau makhluk halus karena mereka diyakini sebagai entitas yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera penglihatan manusia secara biasa. Istilah ini merujuk pada wujud yang gaib, tidak kasat mata, atau berdimensi lain yang berbeda dari dunia nyata manusia. Oke, dimulai aja ceritanya, bro. Ada yang udah gak sabaran nih. Oke, siap, 86. Lambaian kuntilanak di jalur pendakian angker. Jalur pendakian angker seringkali melibatkan pengalaman mistis seperti penampakan kuntilanak, gangguan porter, atau fenomena alam ganjil. Jalur-jalur seperti Alas Roban dan gunung-gunung di Indonesia terkenal dengan mitos dan kisah horor, di mana pendaki disarankan mematuhi adat setempat. Persiapan fisik dan mental krusial untuk menghadapi zona merah hutan. Banyak kisah nyata mengenai fenomena di jalur angker, terutama gangguan mistis. Pendaki sering melaporkan penampakan makhluk halus seperti kuntilanak merah dan pocong yang menghalangi jalur pendakian. Selain fenomena mistis yang sering dialami oleh para pendaki adalah kompas yang berputar tak berarah di area tertentu mengharuskan pendaki mengandalkan instingnya agar tidak tersesat. Di jalur angker menyeramkan. Dalam situasi darurat di mana pendaki mengalami sesak napas atau hilang kesadaran sering dikaitkan dengan gangguan gaib di zona merah. Area hutan atau gunung tertentu yang memiliki reputasi horor tinggi dan dipercaya angker oleh warga setempat sering membuat para pendaki hilang arah, kelelahan, lalu tersesat. Kisah-kisah ini seringkali diangkat dari pengalaman nyata para pendaki menjadi cerita turun-menurun agar para pendaki tidak tersesat. The Demit TV Story kali ini akan memberikan tips menghadapi jalur angker. 1. Lapor base camp. Selalu lapor dan jangan mendaki lewat jalur ilegal. Kedua, patuhi pantangan, hormati adat istiadat tempat dan jangan melanggar pantangan yang berlaku. Misalnya, berkata kotor, menantang, atau kencing sembarangan di bawah pohon besar. Dan yang ketiga, sebelum mendaki, persiapkan fisik dan mental. Kelola kelelahan karena kelelahan ekstrim dapat memicu halusinasi atau pengalaman horor yang mengerikan. Nek, ngapain, Nek? Nek. Nenek. Yuk, Nek pulang yuk. Makan saja coba bawa makan. Ini air kencingnya betul kata orang besi. Ini beban air kencing di botol tuh. Bagi sahabat horor yang tidak suka dengan video ini, silahkan abaikan. Tapi bagi yang penasaran, tonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan, semoga terhibur dan terinspirasi. Penampakan di jalur pendakian. Jalur pendakian itu dikenal indah sekaligus sunyi. Banyak pendaki datang untuk menikmati pemandangan, namun tidak sedikit pula yang memilih kembali sebelum malam tiba. Aldi dan dua temannya memutuskan mendaki hingga ke pos terakhir. Meskipun hari sudah mulai gelap, mereka yakin bisa sampai sebelum benar-benar malam, tapi hutan di sekitar jalur terasa lebih cepat berubah dari yang mereka perkirakan. Saat mereka tiba di sebuah tikungan sempit, Aldi merasa ada yang berjalan di belakang mereka. Langkahnya pelan, mengikuti ritme kaki mereka. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman. Akan tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Namun semakin jauh, suara langkah itu semakin jelas. Bukan hanya satu,
tapi seperti banyak orang berjalan bersama di balik pepohonan. Di pos berikutnya, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tenda kosong berdiri dengan pintu terbuka. Barang-barang di dalamnya masih tertata rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi. Namun suasana di sekitarnya terasa dingin dan berat, dan bulu kuduk tiba-tiba meremang yang kontan membuat suasana begitu mencekam. Banyak sosok-sosok menyeramkan tiba-tiba hadir di jalur pendakian yang baru saja mereka lalui. Mengetahui banyak sosok-sosok ganjil yang menyeramkan yang menghalangi perjalanannya, sontak membuat mereka lari terbirit-birit menuju tenda di lokasi tempat mereka bermalam. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Perhatikan video ini baik-baik. Kamera. Sesosok kuntilanak yang sangat menyeramkan tiba-tiba berdiri di belakang tenda mereka sambil melambai-lambaikan tangannya, mengajak para pendaki ke suatu tempat entah di mana. Fenomena menyeramkan seperti inilah yang sering dialami oleh para pendaki yang berkemah di satu tempat di lokasi pendakian gunung dan hutan angker. Astagfirullahaladzim. Guys, ada kunti joget ya guys. Kunti kalian lagi joget guys. Astagfirullahaladzim guys. Serem sekali guys. Lihat guys, kunti sedang joget guys. Kunti sedang joget. Lihat guys. Dia habis mendaki dan di sini dia kehilangan jejak ataupun nggak bisa pulang ya disebutnya ya. Iya, nggak tahu nih, saya kayaknya nyasar deh. Ya Allah. Soalnya jalur yang saya lewati sekarang itu beda sama yang tadi. Teteh cewek beranian ya sendiri ini. Astagfirullah. Ada temennya, kalau ada nggak itu, kalau saya sendirian. Tapi oh di ini ada yang ngikutin. Beneran. Saya emang nggak lihat ya. Dari tadi nggak lihat ya. Bener. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muncul. Sampai lu. Asum lu. Pindahnya cepet banget lu. Kurang ajar lu ya. Kurang ajar lu ya. Nih, yang bilang ini editan. Mana? Nih, nggak ada tali. Jadi biar dia suruh ketawa ya sampai pagi, guys. Ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Setetes darah segar di atas daun kering. Ia mengira mungkin ada pendaki lain yang terluka, tapi tidak ada suara atau tanda keberadaan siapapun di sekitar. Semakin jauh ia melangkah, jejak darah itu semakin jelas. Tetesannya membentuk pola seperti seseorang yang berjalan terseok, bahkan terkadang terlihat seperti diseret. Rian mulai merasa tidak nyaman, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus mengikuti jejak itu. Hutan di sekitarnya terasa semakin gelap, meski matahari masih tinggi. Udara menjadi dingin,
dan angin berhembus pelan membawa aroma amis yang menusuk. Menjelang sore, Rian menemukan sebuah tas pendaki tergeletak di pinggir jalur. Tas itu kotor dan sobek, seolah telah diseret melalui semak-semak. Di dekatnya, jejak darah berubah menjadi lebih banyak, bahkan membentuk genangan kecil. Saat ia membuka tas itu, ia menemukan identitas seorang pendaki yang dinyatakan hilang beberapa bulan lalu. Jantung Rian berdegup kencang. Berarti jejak ini bukan hal baru, tapi juga bukan sesuatu yang wajar. Langit mulai gelap ketika suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Seperti langkah kaki berat yang menyeret sesuatu di tanah. Rian menoleh dengan perlahan, dan di antara bayangan, ia melihat sosok tinggi membungkuk, berjalan pincang sambil meninggalkan jejak darah yang sama. Namun yang membuatnya membeku adalah wajah sosok itu, pucat, kosong, dan tersenyum tipis ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Rian berlari sekuat tenaga, meninggalkan tas dan semua rasa ingin tahunya. Ia tidak berhenti sampai akhirnya menemukan jalur utama dan bertemu dengan tim pendaki lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatna minan nadi wa faizal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah. Jalan setapak di hutan itu jarang dilalui sejak kejadian hilangnya beberapa pendaki beberapa tahun lalu. Namun, bagi Lila, hutan itu adalah jalan pintas menuju desa sebelah. Sore itu, ia nekat melintasi jalur tersebut meski matahari mulai tenggelam dan bayangan pepohonan semakin memanjang, menciptakan suasana yang terasa asing dan tidak bersahabat. Awalnya semua terlihat biasa saja. Suara serangga dan daun bergesekan masih terdengar seperti biasa. Namun setelah beberapa menit berjalan, Lila mulai merasa seperti tidak sendirian. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, mengikuti langkahnya dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh, hanya bayangan gelap yang bersembunyi di balik batang pohon. Langkahnya semakin cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia melihat dengan jelas, sebuah bayangan tinggi kurus berdiri di antara dua pohon, tak bergerak. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu gelap untuk dikenali. Anehnya, meski matahari hampir tenggelam, bayangan itu tidak mengikuti arah cahaya. Ia berdiri sendiri, seolah memiliki keberadaan yang terpisah dari dunia nyata. Lila mencoba berlari, namun bayangan itu seakan berpindah lebih cepat dari dirinya. Setiap kali ia melewati pohon, bayangan itu sudah menunggu di depan, semakin dekat, semakin jelas. Ia tak memiliki wajah, hanya kekosongan hitam yang menatap lurus ke arahnya. Suara napas berat terdengar di telinganya, padahal ia yakin itu bukan napasnya sendiri. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan, Lila langsung terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia menoleh ke belakang, dan hutan itu kembali sunyi seperti biasa. Namun sejak hari itu, setiap kali ia berjalan sendirian, ia selalu melihat bayangan tambahan di tanah, satu langkah di belakangnya, mengikuti kemanapun ia pergi, meski tak ada siapapun di sekitarnya.
Pantau dulu guys. Astaga. Allah, ngerawiceh gegere. Ngerawiceh gegermu ya. Nah. Ngerawiceh, ngerawiceh. Nah. Anjing. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hei! Iblis setan!